Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang bagi para peserta didik baru kelas 10 di SMA Negeri 4 Pekalongan. Tentu harapannya semoga kalian semua di sekolah ini bisa mengikuti dan melaksanakan proses pendidikan maupun proses pembelajaran sejak hari ini sampai 3 tahun ke depan, atau sampai kalian semua lulus dengan baik, dengan lancar, dan semoga penuh makna. Tentunya juga semoga tidak ada permasalahan yang berarti yang terjadi pada diri kalian semuanya. Kemudian untuk mengawali, meskipun kita tidak bisa bertatap muka, tapi semoga video di sesi ini tetap bisa kalian ikuti dengan baik, karena merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan di MPLS SMA Negeri 4 Pekalongan. Dan kita juga berdoa, kita memohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera diangkat oleh Allah dari bumi Indonesia ini, khususnya kota Pekalongan, sehingga kita bisa kembali untuk belajar bersama, kita bisa berorganisasi bersama lagi, kita bisa berolahraga bersama, dan termasuk bisa bermain bersama dengan teman-teman kalian semuanya. Itu untuk mengawali. Kemudian kita masuk pada materi atau sesi pada kesempatan kali ini. Mari kita ikuti dengan baik. Baiklah, pada materi sesi kali ini kami memberi judul Menjadi Siswa Berkarakter dan Berbudi Luhur. Siswa yang berkarakter ini tentu sangat diidam-idamkan oleh bangsa Indonesia, oleh masyarakat, oleh kami selaku pihak sekolah, dan juga tentunya keluarga kalian masing-masing. Nah, bagaimana caranya agar bisa menjadi siswa yang berkarakter? Mulailah dan dasarilah semuanya dengan cinta. Insya Allah dengan cinta tidak ada yang sulit bagi kalian untuk bisa mewujudkan diri kalian atau menjadi siswa yang berkarakter dan juga berbudi luhur. Ya. Ingat, kepribadian yang berkarakter itu juga bisa menjadi penentu keberhasilan. Nah, ini yang perlu kalian catat. Jadi keberhasilan itu tidak hanya ditentukan oleh kepandaian maupun kecerdasan maupun yang lainnya, tapi juga yang tidak kalah penting adalah kepribadian yang berkarakter atau kepribadian yang baik. Contohnya, ada seorang siswa sudah berusaha keras, belajar dan lain sebagainya untuk bisa mendapatkan nilai bagus, tapi ternyata nilainya masih belum bisa bersaing atau belum bagus. Sisi positif dari siswa tersebut adalah dia punya kepribadian yang baik. Maka Bapak Ibu guru tentu akan melihat kepribadian kalian. Ya, ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menilai kalian. Jadi tidak usah khawatir. Asalkan kepribadianmu baik, berkarakter, insya Allah jalan menuju kesuksesan itu insya Allah terbuka lebar. Ya. Berikutnya ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Ya. Yang pertama, kenali lingkungan. Jadi merupakan prasyarat yang pertama, kamu harus kenal dengan lingkungan yang ada di SMA Negeri 4 Pekalongan. Baik itu Bapak Ibu guru kamu harus kenal,
lalu ada karyawan, kemudian budaya yang ada di SMA Negeri 4 Pekalongan dan lain sebagainya. Kamu kenali. Misalnya Bapak Ibu guru ya. Ini minimal kamu harus tahu nama dari Bapak Ibu guru yang mengajar kalian. Ini minimal itu kamu harus tahu namanya. Karena saya pernah mendapati, bukan di sekolah ini ya, tapi di sekolah saya yang lama dulu, itu ada siswa yang masuk ke ruang guru dan bertanya, "Pak, mejanya Pak guru matematika yang mana ya?" Mejanya Pak guru matematika. Nah, ini kan menunjukkan kalau siswa tersebut kurang memiliki etika yang baik, dengan gurunya saja tidak kenal. Maka caranya adalah ketika ada Bapak Ibu guru yang pertama kali masuk di kelas, kemudian berkenalan, langsung tidak boleh tidak ini ya, harus langsung kamu tulis namanya di buku misalnya. Syukur-syukur tulis nomor HP-nya. Jadi nama Bapak Ibu guru jangan sampai kamu tidak tahu, khususnya adalah yang mengajar kalian. Itu pertama. Yang kedua, sikap diri atau perilaku. Jadi bagaimana ketika kamu berpapasan dengan Bapak Ibu guru, sikap kamu gimana? Jadi jangan sampai kamu tidak menyapa ya. Minimal kamu itu mengatakan Pak, Bu, minimal seperti itu. Jangan sampai berpapasan kamu seolah-olah tidak melihat. Sombong sekali ya. Jadi itu karakter. Kemudian ketika bertutur kata atau menyampaikan maksud kepada Bapak Ibu guru, ini mohon bedakan antara kamu saat berbicara dengan teman kamu dan kamu saat berbicara dengan Bapak Ibu guru kamu. Ini harus berbeda. Jadi gunakan bahasa yang sopan ketika berbicara dengan Bapak Ibu guru ya. Nada bicaranya juga harus disesuaikan ya. Jangan disamakan dengan ketika kamu berbicara kepada teman kamu ya. Kemudian sampaikan maksud dan tujuan kamu berbicara apa. Sampaikan yang jelas. Nah, itu merupakan sikap diri atau perilaku diri. Yang berikutnya, peraturan. Paling tidak kamu harus tahu peraturan dasar. Jadi peraturan dasar harus kamu pahami. Misalnya ketika kamu memang benar-benar tidak bisa mengikuti pembelajaran ya, baik itu daring maupun yang tatap muka ya besok ya, ini harus jelas, harus ada izinnya. Nah, harus membuat surat izin. Surat izin itu bisa dititipkan teman kamu atau mungkin disampaikan orang tua kamu ke sekolah. Dan bagaimana ketika tidak ada teman yang dititipi atau misalnya yang rumahnya agak jauh dan tidak benar-benar tidak bisa ke sekolah. Nah, caranya adalah dengan cara WA dengan wali kelas atau dengan guru BK kalian. Tetapi WA itu sifatnya sementara ya, hanya memberikan informasi atau kabar bahwa kamu sedang sakit atau kamu sedang ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan dengan keluarga dan lain sebagainya, harus jelas. Jadi sifatnya WA itu adalah pemberitahuan agar kamu tidak alpa ya, dan akan menyusulkan surat. Itu resminya adalah membuat surat dan akan disampaikan ke sekolah. Itu resminya. Itu kalau kamu benar-benar tidak bisa mengikuti pembelajaran. Termasuk ketika pembelajaran daring ya, itu jangan sampai kamu itu di saat jadwalnya, jam pelajarannya kamu tidak ada, nggak tahu kemana, jangan sampai. Jadi kalau memang kamu benar-benar tidak bisa mengikuti ya, WA sebelumnya dengan Bapak Ibu guru yang mengajar kamu, mohon maaf tidak bisa mengikuti karena sakit, karena ada
acara yang tidak bisa ditinggalkan dan lain sebagainya, harus ada izinnya. Ini merupakan karakter ya, ini merupakan budi pekerti yang harus kamu bangun, yang harus kamu laksanakan. Itu peraturan yang sangat mendasar, termasuk kamu ketika terlambat, apakah kamu langsung masuk kelas atau tidak, atau harus izin dulu. Ini bagaimana, harusnya minta surat izin dulu, ya kan? Kemudian masuk ke kelas, mohon maaf pada Bapak Ibu guru yang mengajar kamu terlambat. Tapi ini juga jangan dijadikan langganan ya. Terlambat ini karena memang masalah yang urgent, mungkin ada sesuatu yang mendesak, kamu benar-benar tidak bisa harus tepat waktu, maka tidak masalah. Kemudian yang terakhir, citra baik. Sebagai siswa ya, mari bangun citra yang positif, yang baik di SMA Negeri 4 Pekalongan. Citra itu apa sih? Jadi orang lain ketika melihat kamu, memandang kamu itu baik. Jadi intinya punya rekam jejak yang baik di SMA Negeri 4 Pekalongan. Peraturan yang sifatnya dasar seperti tadi itu kamu laksanakan ya. Misalnya pakaian harus rapi, ya kan? Ketika harus dimasukkan ya dimasukkan. Pakaian OSIS, pakaian pramuka ya harus dimasukkan. Kemudian rambut itu juga nggak usah macam-macam lah. Jadi ya sudah, kalau rambut itu nggak usah terlalu panjang, nggak usah terlalu dibuat-buat. Kalau laki, khususnya adalah laki-laki ya. Kan kalau perempuan yang muslimah kan memakai jilbab, ini wajib ya. Laki-laki rambut tidak usah macam-macam, ya sudah, cukur yang pendek, agak panjang dikit potong. Itu harus kamu perhatikan. Kemudian tidak punya masalah yang serius ya, itu menunjukkan kamu berusaha untuk menjadi siswa yang bisa memiliki citra yang baik. Kemudian lebih lengkapnya, ini nilai-nilai karakter dari religius, jujur, toleransi sampai dengan tanggung jawab. 1, 2, 3, 4 sampai 18. Pertanyaannya, apakah kamu harus hafal? Apakah harus hafal? Jawabannya tidak. Tidak harus atau tidak wajib kamu hafal, tapi kamu harus bisa mengamalkan. Kamu harus bisa melaksanakan nilai-nilai karakter yang 18 ini. Tidak usah khawatir, kalau kamu sudah komitmen, kamu sudah dasari dengan cinta, insya Allah 18 karakter ini bisa kamu laksanakan dengan sebaik mungkin. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan di sesi ini. Semoga kamu bisa menjadi siswa yang berkarakter dan berbudi luhur. Selamat berjuang dan tetap semangat. Assalamualaikum.